Shalom saudara. Haleluya. Saya percaya bahwa setiap orang-orang yang di sini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Setiap kita bersuka cita sebab kita akan menyembah, kita akan bertemu dengan Tuhan. Sebab hanya Dialah Raja di atas segala raja yang layak kita sembah. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Karena anugerah-Mu Tuhan Yesus, kami ada sampai saat ini Tuhan. Karena anugerah-Mu Tuhan, kami memberi kesempatan, Kau memberi kesempatan dalam kehidupan kami, untuk kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau datang padamu dengan segenap hati kami Tuhan. Menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan dan diagungkan Tuhan. Beracalah Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau yang berkuasa atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ini hatiku
pujian dan hormat kami Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus, kami mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Dengan sukacita Tuhan Yesus, kami mau meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Sungguh kita percaya Tuhan, bahwa Engkaulah yang berkuasa. Langit dan bumi menyembah Engkau Tuhan. Hati kami percaya Tuhan Yesus, sebab Engkau juga mengasihi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami Tuhan, dengan-Mu Tuhan, kami akan berjalan Tuhan, kami akan lewati semua bersama dengan Engkau. Haleluya. Kau pegang hidup
Yesus kau raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus kau raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan. Amin. Tercurah Tuhan bagi setiap kami senantiasa. Amin. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Silakan duduk kembali saudara. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami saat ini Tuhan, kami tetap percaya Tuhan. Meskipun kami tidak melihat Tuhan Yesus, tapi kami tetap percaya sebab Engkau-lah Tuhan, Allah yang hidup. Engkau-lah pencipta kami Tuhan. Engkau tak akan pernah meninggalkan kami. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami Tuhan, sebab Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi di hidupku. Ku percaya
sama-sama katakan dengan imanmu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Kami percaya Tuhan. Yes. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya bukan karena melihat, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, sebab karena firman-Mu Tuhan. Amin, amin, amin. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya Tuhan, walau kami tak melihat, kami percaya Tuhan. Sebab firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi jalan-jalan kami. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Harapanku takkan pernah hilang di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau yang meneguhkan iman kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada di sini Tuhan. Engkau mendengarkan seruan hati kami Tuhan. Engkau mengetahui isi hati kami Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Sebab itu kami mau dengarkan hari ini Tuhan. Dan kami percaya kami mendapatkan rema-Nya Tuhan. Sebab segala sesuatu yang disampaikan semuanya dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus pagi hari ini. Kalau saudara dan saya ada di tempat ini, saatnya kita untuk belajar bersama
kebenaran firman Tuhan. Mengapa saudaraku tempat ini bukan tempat seperti layaknya di lain tempat, tapi memang tempat di mana gereja Tuhan berkumpul di satu tempat yang namanya gereja untuk belajar firman Tuhan supaya kita mengerti untuk apa saudara dan saya datang di tempat ini, kepada siapa saudara datang di tempat ini. Mengapa demikian? Karena memang saudara firman itu adalah tulisan yang diilhamkan Allah, satu untuk mengajar, dua untuk menyatakan kesalahan, tiga untuk memperbaiki kelakuan, dan empat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa demikian? Karena firman itu memang hidup, kuat, dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia sanggup memisahkan sendi-sendi dan sumsum, jiwa dan roh. Bahkan ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada segala makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab semua telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kalau kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, mengapa demikian saudaraku? Karena seringkali banyak orang-orang Kristen yang tidak mengetahui kepada siapa dia datang. Yang dia tahu hanya Yesus, Yesus, pokok Yesus. Tanpa saudara mengerti dari pengejawantaan siapakah Yesus itu, sehingga saudara layak memanggil dia Yesus sebagai Tuhanmu. Nah, oleh sebab itu kita mau belajar saudaraku. Kepada siapa kita mau datang, dan gereja Bethel Indonesia punya kepentingan kepada gereja Tuhan, yaitu saudara dan saya, untuk mengerti kepada siapa saudara memuji, menyembah. Yang orang lain berkata, mereka bisa katakan hanya kepada Allah secara umum. Tapi gereja memberikan pengertian kepada saudara, kepada siapa saudara yang sebenarnya sudah datang, yang pengejawantaannya Yesus yang saudara elu-elukan, saudara puji, saudara sembah. Nah, saudara, pada pagi hari ini saya mau beritahukan bahwa karena pemberitaan yang tidak lurus di dalam dunia ini, seringkali orang Kristen tidak mengerti siapa yang dia sembah. Kalau ada pertanyaan di luar yang mungkin bisa menyesatkan dan melemahkan iman saudara, oleh sebab itu gereja GBI memiliki kepentingan untuk mengajar saudara dan saya mengetahui Allah yang benar itu. Karena jikalau saudara mendapat sebuah pertanyaan, orang Kristen kok menyembah manusia? Saudara akan bingung menjawabnya. Karena memang Yesus itu manusia. Waktu dia menjalankan misinya di dalam dunia ini, memang dia adalah 100% manusia. Nah, disitulah kita perlu belajar saudaraku. Apalagi orang berkata, wow, kok menyembah manusia yang dilahirkan, kan itu manusia kok disembah. Padahal menurut iman mereka bahwa Allah itu tidak diperanakkan dan dianakkan, bukan anak. Nah, saudara-saudara, oleh sebab itu kita perlu mengerti siapa Allah kita. Kalau berbicara tentang bahwa Allah tidak diperanakkan dan tidak beranak, saudaraku, kalau saudara cerdik, saudara bisa berkata, bagaimana dengan batu? Apakah batu itu bisa beranak? Bisa diperanakkan? Memperanakkan? Tentu tidak. Kalau mereka memiliki pemahaman seperti itu, artinya mereka seperti itu. Tapi kekristenan sanggup menjawab.
Dari mana? Dari kebenaran firman Tuhan kita mengerti tentang Allah yang benar. Diberikan pengertian yang benar. Sehingga saudaraku ada firman berkata, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang binasa. Mereka mungkin berkata, Tuhan kok bisa mati? Nah mereka tidak tahu, tidak mengerti bahwa sisi kemanusiaan itulah yang mati, tapi sisi keilahian Yesus itu yang tak dapat mati. Mana ada Tuhan bisa mati? Tentu tidak. Kalau mereka ngotot berkata Tuhan kok bisa mati? Ya tentu itu sisi kemanusiaan. Oleh sebab itu kita perlu mengerti tentang Yesus itu dalam kebenaran firman-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemberitaan itu menjadi kebodohan. Ya, menurut mereka, bagi mereka yang akan binasa. Memang saudara yang dikasihi Tuhan, berita-berita itu saudaraku, pada mulanya tentang firman Allah itu, pada perjanjian lama hanya sampaikan dari mulut ke mulut. Dari para nabi, rasul dan murid-murid Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan itu. Dan seiring kemajuan zaman saudaraku, dengan ditemuinya dapat diproduksi kertas saudaraku, maka pemberitaan tentang Tuhan itu, tentang salib itu diberitakan melalui media cetak. Baik itu buku-buku atau berita-berita lain melalui koran-koran dan lain sebagainya. Itu sarana untuk memberitakan sebuah berita. Lanjut lagi, karena kemajuan teknologi maka ada namanya elektronik. Pemberitaan itu beralih dari radio-radio atau televisi, pemberitaan tentang Tuhan. Namun kita tidak mengerti tanpa pemahaman yang benar, Tuhan itu yang mana. Padahal diberitakan melalui media elektronik maupun televisi. Berlanjut lagi di era modern ada media sosial, saudaraku bisa Facebook, YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Dan semua sarana ini dipakai oleh semua orang. Dan kelompok-kelompok tertentu untuk bisa memberitakan berita yang baik maupun yang tidak baik. Memberitakan pengajaran yang benar maupun pengajaran yang menyesatkan. Untuk itulah sebabnya saudara dan saya mau belajar bersama. Gereja GBI Indonesia memiliki kepentingan saudara dan saya mengerti tentang siapa yang saudara sembah. Bukan hanya mengetahui Yesus saja, tetapi saudara harus belajar siapa Yesus itu sebenarnya. Dan Allah Tritunggal itulah yang menjadi tulisan para bapak-bapak gereja yang dirumuskan sehingga gereja Bethel Indonesia memiliki landasan bahwa Allah yang saudara sembah itu adalah Allah Tritunggal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga kalau tidak mengerti hal itu, banyak pemberitaan yang bisa menyesatkan saudaraku. Orang bisa berkata, kalau Tuhan itu cuma satu, Tuhan itu tidak bisa begini dan begitu, kan berarti Tuhan gak punya kuasa. Menurut konsep mereka, kehendak mereka itu Tuhan berkuasa, tapi tidak bisa begini dan begitu. Tapi konsep kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan itu berkuasa, oleh sebabnya dia bisa jadi manusia. Kan begitu, amin. Haleluya. Dan kita akan mengerti kebenaran itu saudaraku. Nah sehingga kalau tidak mengerti pemahaman Allah yang kita sembah di dalam Tritunggal itu, maka orang berkata, oh semua agama itu baik, semua pengajaran itu baik. Sehingga munculnya sebuah istilah, banyak jalan menuju ke Roma. Tapi saya mau tegaskan saudara pada pagi hari ini, tentang jalan ke surga hanya melalui Yesus. Amin. Beri tepuk tangan kepada dia saudara. Karena kalaupun dunia berkata, orang berkata, kelompok tertentu berkata bahwa banyak jalan menuju ke Roma. Memang betul. Itu betul. Tapi saya mau katakan bahwa jalan ke surga hanya melalui Yesus. Hanya melalui Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dengan pengertian itulah saudaraku, apapun kata orang tentang iman saudara, saudara tidak akan terguncang
Apalagi saudara mengerti tentang doktrin dari bapak-bapak gereja yang menulis tentang Tritunggal. Nah, mulai di sini saudara mulai bingung Tritunggal itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari saudaraku, gereja GPI Bethel Indonesia mengajarkan tentang hal yang benar itu. Mari kita buka slide kita, saudara. Allah yang benar. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, nah itu. Allah yang benar itu seperti apa? Konsep-konsep dunia menampilkan Allah-Allah mereka. Tetapi firman Allah mengajar saudara, supaya saudara tidak tersesat di dalam media-media sosial yang sedang merambat ke semua oknum. Saudara bisa dengar pengajaran-pengajaran melalui media sosial. Dan kalau saudara tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang siapa Allah yang benar itu, saudara lihat di sini. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20 akan, tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian yang benar. Perlunya saudara, gereja Tuhan, saudara dan saya mengerti, memiliki pengertian yang benar tentang firman Allah, pengertian yang benar tentang Tuhan yang kita sembah. Jangan hanya sampai tahu Yesus saja tanpa mengetahui siapa Yesus itu sebenarnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Yesus itu sudah dikatakan adalah pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Sampai di sini saudara hanya mengetahui tentang Yesus itu. Tapi tidak ada jeleknya. Pagi ini kita bersama-sama belajar tentang konsep Tritunggal yang ditulis oleh bapak-bapak gereja sehingga terdoktrinlah sebuah doktrin Allah Tritunggal itulah yang tidak bisa diterima oleh banyak kalangan gereja, saudaraku. Selanjutnya, saudaraku. Nah, itu, saudaraku. Allah Tritunggal. Nah, Allah Tritunggal, saudaraku. Seperti apakah Allah Tritunggal? Saudara bisa baca di dalam Efesus 1, 1 sampai 14. Di situ saudara dapatkan pengertian tentang Allah Tritunggal itu, saudara. Nah, Allah Tritunggal itu, saudaraku, adalah makna Tritunggal, 3 pribadi, 1 hakikat. Nah, sering inilah yang diserang oleh kelompok-kelompok tertentu tentang orang tertentu, orang Kristen yang diserang oleh kelompok tertentu bahwa orang Kristen menyembah 3 Allah. Karena kita memahami tentang Allah Tritunggal itu adalah dikatakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Namun saya mau jelaskan saudara, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu 3 pribadi yang berbeda. 3 pribadi yang berbeda namun tak dapat dipisahkan. Bapa bukan anak, anak bukan roh. Tapi 3 pribadi ini tidak dapat dipisahkan. Mengapa demikian? Karena Allah menciptakan manusia itu dikatakan di dalam firman-Nya, baiklah kita menjadikan manusia itu segambar dengan rupa kita. Artinya saudara dan saya di dunia ini, kalau saudara ada di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan Allah yang benar, Allah Tritunggal itu, bahwa saudara sudah mencerminkan keberadaan Tritunggal itu. Mengapa saudara saya katakan seperti itu? Karena manusia hidup saudara yang ada di tempat ini memiliki tubuh, betul? Tubuh yang dapat bergerak ini karena ada roh yang menghidupkan. Dan saudara dapat berbicara, itulah firman Tuhan. Saudara, kalau roh, Bapa, roh, dan Bapa, firman, dan roh itu adalah 3 pribadi yang tidak dapat dipisahkan.
3 pribadi, 1 hakikat, saudara. Tidak mungkin saudara, kalau saudara memiliki tubuh tanpa roh. Artinya saudara mati. Tidak mungkin saudara memiliki tubuh dan roh tapi saudara nggak bisa bicara. Artinya saudara bisu. Tidak mungkin saudara memiliki tubuh dan memiliki roh, saudara hidup tapi tanpa jiwa dan roh. Saudara gila. Keberadaan saudara dan saya itulah Allah Tritunggal yang saudara puji dan sembah. 3 pribadi, 3 unsur yang berbeda tapi tak dapat dipisahkan. Tubuh, jiwa, dan roh. Nah itulah saudaraku pengertian dari Allah Tritunggal, saudara. Ya, karena apa? Karena banyak paham-paham seperti triteisme, keesahan, pribadi, ya 3 pribadi terpisah. Itu menyesatkan. Mereka menganggap kalau 1 pribadi itu Allah mereka. Allah mereka yang tidak bisa buat apa-apa. Tapi saudara dan saya mencerminkan Allah yang saudara puji dan sembah karena memiliki tubuh, jiwa dan roh. Demikian Bapa, Allah yang saudara sembah melalui Bapa, Anak dan Roh Kudus. 3 pribadi yang berbeda tapi tak dapat dipisahkan, 1 hakikat. Itulah makna dari Allah Tritunggal yang bisa saudara menjadikan fondasi. Jika orang akan menyesatkan saudara tentang oneness, hanya Yesus toh. Atau Allah yang terpisah, 3 pribadi yang pisah, mereka yang mendimisinikan seperti itu, saudara dapat menjawabnya sesuai dari tulisan bapak-bapak gereja, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya saudaraku. Nah, kita bertanya seperti apa karya dari Allah Tritunggal itu, saudara. Kita melihat karya dari Bapa itu memilih. Dikatakan alasan pemilihannya yang jelas bukan karena yang kita bisa kerjakan. Apa maksudnya? Karya Bapa memilih saudara dan saya dikatakan bahwa bukan karena suatu alasan kita bisa mengerjakan tentang kita memilih. Kita lihat ayat ini saudara. Ayat ini jelas mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi kalau saudara ada di tempat ini, saudara percaya kepada Yesus, saudara menjadi anak-anak Tuhan, bukan karena kebaikan dan karya saudara, tapi jelas Bapa yang memilih. Inilah karya daripada Allah Tritunggal. Kalau Allah yang disembah di dalam dunia ini hanya berkata 1, maka dia tidak mempunyai karya-karya yang dapat dikerjakan bagi anak manusia. Karya yang pertama, karya Bapa. Itu karya dia memilih dan alasannya adalah memang Tuhanlah yang memilih, bukan kita yang memilih, saudaraku. Ya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kami supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadaku. Amin. Seringkali orang Kristen saudaraku, mereka sudah berdoa dan meminta kepada Tuhan, tapi mereka tidak mengenal Tuhan yang benar. Sehingga apa akibatnya? Ya, tidak menerima apa yang dia minta. Jelas dikatakan di situ. Kalau kita Tuhan memilih kita menjadi pilihannya, karya Tuhan memilih saudara dan saya, maka ada janji supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama Yesus diberikannya kepadamu. Konsep ini saudaraku, yang pertama saudara harus mengerti. Bapa memiliki karya tersendiri untuk memilih saudara dan saya. Saudara terlahir ada di dalam dunia ini bukan karena maunya saudara. Kalau saudara bisa terlahir di dalam etnis kulit putih, itu bukan karena saudara. Saudara mungkin terlahir di dalam etnis kulit coklat, itu bukan karena maunya saudara.
Karena Allah sudah menentukan sejak semula saudara dipilih. Amin. Karena ada firman Tuhan, sejak dunia belum dijadikan, saudara ada di dalam kandungan, saudara telah dipilih Tuhan. Luar biasanya Allah yang kita sembah, yang kita mengerti, Allah Tritunggal itu, Bapa memiliki karya memilih saudara dan saya. Selanjutnya saudara. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, prosesnya terjadi sebelum dunia dijadikan. Ini menunjukkan bahwa di dalam kekekalan saudaraku, Allah Bapa memilih kita. Apa maksudnya saudaraku yang dikasihi Tuhan? Sejak ada di dalam kekekalan, saudara itu sudah dipilih. Tidak semua orang bisa duduk di tempat ini, karena semua itu karya Bapa yang memilih saudara dan saya ada di tempat ini. Bukan maunya saudara, bukan kehendak saudara, tapi jelas firman Allah mengatakan bahwa karya Bapa itu memilih saudara, bahwa bahkan sejak kekekalan itu saudara telah dipilih Tuhan. Apa buktinya? Buktinya di dalam Efesus 1 ayat 4. Dikatakan di situ, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Bisa katakan amin? Berikan sorak-sorai bagi Dia. Karena saudara bukan orang sembarangan. Karena banyak orang yang terbuang jauh dari mata Allah. Karena memang mereka tidak dipilih oleh Tuhan. Dikatakan jelas di dalam Efesus 1 ayat 4 bahwa sebab di dalam Dia Allah telah milih kita sebelum dunia dijadikan. Betapa hebatnya Allah kita di dalam Allah Tritunggal itu saudara. Bahwa Allah memiliki karya untuk memilih saudara untuk menjadi miliknya. Haleluya. Supaya kita kudus dan tak bercacat celah. Haleluya. Saudara luar biasa memang. Karya daripada Allah Tritunggal ini. Oleh sebab itu kalau ada banyak pengajaran-pengajaran yang bisa menyesatkan saudara. Karena ada banyak media sosial sudah dipakai untuk menyesatkan. Bahkan orang-orang bisa datang ke rumah saudara untuk membingungkan iman saudara tentang Tuhan yang saudara sembah. Saudara jadi bingung. Karena kalau saudara tidak memiliki landasan yang kuat tentang Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh. 3 pribadi yang berbeda namun satu hakikat. 3 pribadi yang berbeda namun tak dapat dipisahkan. Sebagaimana tubuh saudara dan saya yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah pencipta kita. Memiliki tubuh dan jiwa dan roh. Demikian Allah yang saudara sembah. Sehingga apa waktu kau meminta di dalam namanya, maka engkau akan diberikan sesuai kehendaknya. Amin. Luar biasa. Oleh sebab itu saudaraku, hal yang pertama, karya Bapa memilih. Apa selanjutnya saudaraku? Yang kedua, karya anak. Nah di sini saudaraku kita dapat mengerti bahwa karya anak di situ dikatakan menebus. Menebus berarti membeli atau menukar. Mengapa demikian? Saudara sudah tergadai hidup saudara sebagai manusia itu ke dalam dosa. Oleh sebab itu Tuhan punya kepentingan dalam hidup orang percaya untuk membelinya kembali. Untuk menebusnya kembali. Sehingga saudara menjadi miliknya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dikatakan jelas, menebus berarti membeli atau menukar. Kita yang berdosa ditebus oleh Kristus Sang Anak karena pelanggaran kita yang diampuninya. Saudara dapat diampuni, dihapus dosanya hanya melalui karya anak Yesus yang namanya Yesus. Pengejawantaan daripada Allah Bapa. Mengapa saudara demikian? Karena saudara, kalau dia menebus, tentu harus sosok manusia yang kudus dan benar yang dapat menebus saudara dan saya. Pada hari-hari ini saudara masih ada ajaran-ajaran yang mencontek ajaran Tritunggal ini tentang penebusan. Tentang dosa itu, yaitu tentang korban saudara.
Nah, Yesus sebagai anak domba korban itu fungsinya untuk menebus saudara. Hari-hari ini sampai saat ini saudaraku, ada pengajaran yang mengadakan korban juga saudaraku. Pada perjanjian dulu lama, waktu mereka berbuat salah dan dosa, mereka harus membawa binatang untuk dikorbankan saudaraku. Dibakar sampai habis sehingga dosa mereka dapat diampuni. Sampai habis dibakar saudara, bukan korban itu dibagi-bagi dan dimakan. Betul. Hanya konsepnya seperti itu korban binatang, tetapi kebenarannya saudara-saudara yang dikasih Tuhan hanya ada di dalam Alkitab bahwa anak domba Allah itu Yesus, anak Allah itulah yang dipersembahkan. Sekali dipersembahkan, siapa yang percaya dia akan ditebus dosanya. Saudara yang dikasih Tuhan. Ya saudaraku, kita melihat bahwa mengapa dia harus terlahir menjadi korban penebus saudara dan saya. Tentu saudaraku, saya akan jawab bahwa karena saudara manusia. Yang ditebus tentu harus penebusnya harus manusia. Tidak mungkin saudara ada seorang manusia tetapi ditebus hanya dengan darah hewan. Enggak level katanya, enggak level. Tapi hebatnya Allah di dalam Tritunggal itu. Karya anak penebus itu. Mengapa dia menebus? Karena yang ditebus adalah manusia. Saudara dan nama saya adalah manusia, betul? Betul ya? Enggak mungkin binatang itu menjadi pengganti saudara. Amin. Tetapi luar biasanya Allah Tritunggal itu memiliki anak yang diutus. Sekalipun sebagai manusia, itu keilahiannya untuk menggenapi segala nubuat yang ada di dalam Alkitab. Bahwa memang dialah yang layak menebus saudara dan saya. Dia jadi manusia. Merasakan betapa susah penderitaan manusia itu dan dia alami bahkan lebih penderitaan dari manusia pada umumnya. Dan jawaban yang benar mengapa dia jadi penebus. Kok manusia bisa mati? Begitu ya. Memang demikian karena memiliki karya menebus. Yang ditebus adalah manusia bukan binatang saudara. Saudara dan saya adalah manusia. Karya Allah. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan selanjutnya. Nah, kita telah dibeli. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20 berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Saudara, bukan dibeli dengan dolar, bukan uang. Saudara membeli barang di satu tempat, saudara harus memakai mata uang. Tetapi tentang dosa manusia ini diganti dengan uang seberapa pun konglomerat yang punya bertriliun-triliun harta seluruh dunia ini tidak mampu membeli dirinya yang berdosa itu. Tetapi hanya dia, Yesus. Saudara dan saya telah dibeli. Harganya telah lunas dibayar oleh Yesus. Dia mati di atas kayu salib mencurahkan darahnya. Karena tidak ada pengampunan tanpa pencurahan darah. Semua yang digambarkan di dalam perjanjian lama telah dicurahkan darah itu untuk penebus dosa. Tapi darah binatang. Tapi luar biasanya saudara dan saya yang mengenal Allah Tritunggal itu, dia mengorbankan anaknya. Sehingga darahnya tercurah untuk menebus dosa saudara dan saya. Hanya Yesus yang mampu melakukannya. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara sudah merasa mengerti pemahaman tentang Allah Tritunggal ini, bahwa hidup saudara dan saya tidak dapat ditebus dengan darah binatang, apalagi daging-dagingnya itu dibagi-bagikan dan dimakan. Itu bukan konsep yang Tuhan kehendaki. Tapi kalau saudara mengerti tentang Allah Tritunggal itu, anak itu menebus saudara dan saya. Yesus mati di kayu salib, muliakanlah tubuh. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Haleluya. Lanjut.
Saudara yang dikasihi Tuhan, alat penebusan yang dinyatakan di sini adalah darahnya. Ya, tadi saya sudah sebutkan, saudara, dengan demikian harga kita di hadapan Tuhan adalah senilai dengan darahnya. Luar biasa. Saya tadi sudah katakan bahwa manusia ditebus dengan manusia yang tidak berdosa, Yesus. Kalaupun manusia dengan manusia, siapa yang saudara mau berkorban untuk sesama manusia? Mencurahkan darah saudara. Nanti dulu, saya punya banyak kepentingan, masih banyak keinginan. Tidak. Tapi Allah demikian mulia dan agungnya untuk mengerti betapa saudara perlu diselamatkan melalui karya Tritunggal itu. Bapa memilih saudara, amin. Anak sudah menebus saudara, amin. Nah, penebusan hanya oleh darahnya. Saudaraku, Efesus 1 ayat 7 berkata, sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan. Artinya tanpa pengorbanan pencurahan darah tidak ada pengampunan. Oleh sebab itu gereja Tuhan sampai saat ini untuk senantiasa melakukan sakramen perjamuan Tuhan, perjamuan kudus, bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Apa itu? Itulah untuk mengingat saudara, betapa saudara itu, betapa nilai harganya saudara. Dengan itu, dengan saudara melihat roti dan anggur itu, saudara dapat merenungkan, itulah harga saudara. Sebab itu adalah sangat penting saudara, di dalam gereja Tuhan kita senantiasa mengikuti sakramen itu. Karena itulah bentuk pengorbanan daripada Tuhan kepada saudara dan saya. Sehingga saudara dapat dilayakkan menjadi anak-anak Allah dan saudara menyebut Dia Bapa. Luar biasa saudara. Pengorbanan Tuhan itu sangat luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Lanjut saudaraku, hampir selesai. Ya, karya dari Allah Tritunggal yang ketiga. Kalau Bapa memilih, Dia memilih saudara dan saya. Karena tidak semua orang bisa terpilih. Yang kedua, karya anak. Dia menebus saudara. Karena tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Kita semua punya kesalahan. Tapi saat kita mengaku dosa kita, Dia setia dan adil dan Dia mengampuni. Oleh sebab itu, dan biarlah kita senantiasa ada di dalam karya dari Bapa, Anak yang menebus, dan yang ketiga, karya Roh Kudus memeteraikan saudara dan saya. Saudara, di dalam kehidupan sekuler, dalam kehidupan perdagangan, bisnis, sesuatu itu menjadi sah, kuat dan kokoh menjadi milik seseorang, dia harus dibibui selembar meterai, saudaraku, sebagai kekuatan hukum, bahwa memiliki kekuatan hukum bahwa apa yang tertulis itu sah dan diakui oleh pemerintah. Itu kehidupan di dalam dunia saudaraku. Berbicara tentang meterai itu saudaraku, kekuatan hukum dalam dunia ini dikokohkan dengan meterai. Apapun perjanjiannya, apapun yang dituliskan di dalam surat perjanjian itu harus dibubui dengan meterai untuk memberikan pengesahan, pengokohan bahwa sesuatu yang tertulis itu sah di hadapan hukum. Apalagi saudara dan saya. Saudara, kalau tidak dimeteraikan oleh karya Roh Kudus yang memeteraikan saudara sebagai anak Tuhan, saudara bisa diklaim oleh iblis. Kau bukan milik Tuhan. Kau milik dunia. Kau harus ikut aku. Karena apa? Karena tidak ada meterai yang ada di dalam kehidupan kita. Setan, iblis itu mengetahui sedalam mungkin kehidupan manusia pada umumnya. Karena dalam dunia ini banyak manusia, bermiliat-miliat manusia ada di dalam dunia ini. Tetapi saya katakan bahwa tidak semua memiliki meterai itu.
Oleh sebab itu, Gereja Bethel Indonesia memiliki kepentingan kepada saudara untuk mengerti tentang Allah siapa yang saudara sembah. Bukan Allah triteisme, bukan. Itu Allah yang tiga, itu bukan. Bukan Allah itu satu, oneness, bukan. Karena batu pun cuma satu, gak bisa buat apa-apa. Tapi Allah yang didefinisikan oleh bapak-bapak gereja Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya itu esa, saudaraku. Mengapa? Karena mereka tiga pribadi, tetapi satu hakikat. Mereka dapat dibedakan, tapi tidak dapat dipisahkan. Artinya sama dengan tubuh saudara. Kalau saudara saya pisahkan dengan jiwamu, maka kau mati. Dengan rohmu kau mati. Kalau saudara saya pisahkan dengan akal jiwa dan akal pikiranmu, kau gila. Apalagi tak ada tubuhnya. Tubuh tanpa roh itu roh gentayangan. Luar biasanya konsep kebenaran firman Tuhan yang tidak diterima semua faham yang ada dalam dunia. Hanya dimiliki dalam kekristenan yang dituliskan oleh bapak-bapak gereja. Milikilah itu karena engkau pelajari di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Haleluya, saudaraku. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya kita berbicara tentang meterai. Meterai di dalam Efesus dikatakan di dalam Dia kamu telah mendengar firman kebenaran. Saat ini saudara-saudara telah mengetahui kebenaran. Kalau ada orang berkata, podoae saudaraku, semua Allah itu di mana-mana itu sama. Semua pengajaran itu baik. Kalau sudah tahu tentang kebenaran ini saudaraku, saudara dapat berkata, di dalam Dia kamu telah mendengar firman kebenaran. Saudara pagi hari ini telah tahu kebenaran itu. Yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia juga kamu ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Nah, saudaraku, itulah fungsi dari karya Roh Kudus. Saya percaya sejak saudara mengambil sebuah keputusan, Yesus Tuhanku, aku percaya Roh Kudus telah memeteraikan saudara. Dan jangan mendukakan Roh Kudus. Datang kepada Dia, cari Dia di dalam kebenaran firman-Nya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya saudaraku, dikatakan meterai menekankan tentang tanda kepemilikan. Sudah saya katakan, jelaskan bahwa barang apapun yang dimiliki seseorang untuk sahnya diminta satu meterai. Gak mungkin saudara membelikan mobil, pasti saudara diminta meterai, pasti itu. Karena di situ ada perjanjian kepemilikan, saudaraku. Ya, kita adalah milik Allah. Tujuan dari pemeteraian jaminan warisan kita juga untuk memuji kemuliaan Allah. Nah, saudaraku, apa gunanya saudaraku yang dikasihi Tuhan? Saudara dipilih, saudara ditebus oleh Tuhan, dan saudara dimeteraikan memiliki fungsi bahwa pada akhirnya Bapa itu, Tuhan Allah Tritunggal itu memiliki kepentingan agar saudara memiliki warisan yang Dia miliki. Amin. Semua orang tua pasti memiliki konsep untuk mewariskan sesuatu kepada anaknya. Sekalipun dia tidak punya, tapi pengertian mewariskan itu dia memberi, selalu memberi. Apalagi orang yang kaya memiliki banyak harta, pasti dia bagi-bagi untuk anak si A, untuk anak si B, untuk anak si C. Demikian juga Bapa, Anak, dan Roh Kudus Allah Tritunggal itu memiliki kepentingan saudara. Dia memilih, dia menebus saudara, dan dia memiliki kepentingan untuk mewariskan apa, saudara? Yang tertulis di situ adalah, dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Dengar saudara, dengar hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia? Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia? Siapa itu? Kita itu di mata dunia dianggap miskin, saudaraku.
Kalau sebut sejarah manusia, saudara, oh aku punya kok. Aku punya segalanya, ada di atasmu yang lebih kaya. Tapi kalau sudah levelnya itu Allah di atasnya, semua manusia yang ada di dalam dunia ini miskin, saudara. Miskin saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, dalam yang dikatakan dianggap miskin oleh dunia untuk menjadi kaya dalam iman, di dalam iman kepada Allah Tritunggal, Bapa yang memilih saudara, Anak yang menebus saudara, Roh Kudus yang memeterai saudara untuk memiliki hak yang sah, waris kerajaan Allah itu waktu saudara nanti meninggal. Ya, saudara pastikan bahwa saat saudara nanti berangkat, saudara pastikan saudara ada di dalam Allah Tritunggal itu, saudara. Kerajaan yang dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin, saudaraku, silakan pemain musik. Silakan pemain musik. Saudara yang dikasihan, yang dikasihi Tuhan. Pagi ini saudaraku kita sudah belajar bersama bahwa saudara dan saya adalah orang yang berbahagia. Sementara banyak pengajaran-pengajaran yang dunia yang dapat menyesatkan gereja Tuhan. Saudara memiliki pengertian yang benar. Bapa yang memilih saudara, Anak yang menebus saudara, dan dimeteraikan untuk menjadi miliknya, untuk mendapatkan waris kerajaan surga itu. Pujian pertama yang tadi. Haleluya. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah pagi hari ini saudara. Pada pagi hari ini jika saudara dapat menjadi ahli-ahli waris itu. Pujian yang pertama tadi. Silakan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Mari saudaraku, saya undang bangkit berdiri. Kita sama-sama mau menyembah Dia dengan hati saudara. Saudara sekarang sudah tahu kepada siapa saudara datang. Kepada tiga pribadi yang memiliki satu hakikat yang tak dapat dipisahkan. Haleluya. Hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku.
Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhanku Yesus. Pagi ini kami memiliki pengertian yang benar siapa Engkau yang kami puji. Sehingga waktu kami datang di tempat ini, kami tahu tujuan kami. Kami tahu kepada siapa kami datang. Dan kami mengenal siapa Engkau di dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga waktu dunia berkata apapun tentang Engkau ya Bapa, kami tidak menjadi bimbang dan ragu. Karena jalan ke surga hanya melalui Yesus. Pengejawatan dari Bapa di surga. Haleluya, yang menjadi juru selamat kami. Karena kami anak-Mu Tuhan, Engkau sebablah Engkau menyelamatkan kami menjadi juru selamat kami. Terima kasih Bapa di surga, teguhkan dan kuatkan iman kami di akhir zaman ini. Dengan pemberitaan media sosial apapun, kami mau memilih pengajaran yang benar, Allah yang benar di dalam Yesus Kristus Tuhan namanya. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan dan hormat bagimu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua orang percaya katakan amin.